Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit. Mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekadar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Pembaptisan yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus itu. Kehadiran saudara-saudari, anak, ibu, dan bapa sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang pagi ini mengalami kebangkitan Kristus. Kita memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Marilah kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa kekurangan kita. Kita membersihkan diri kita melalui percikan air kudus. Fidi aquam egredientem detem blo alla terre destro. Et omnis ad quos pervenit aqua ista salvivati sunt et iscen. Alleluia, quoniam in saeculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Fidi aquam egredientem
et omnes acos perveni aqua ista salvivacisum ediscen. Alleluia, Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan di tinggi, marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu.
sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya."
dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus Victime Pascali laudes, Ibolen Christiani, Agnus redemit oves, Christus innocent Patri. Odarium et festes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea, stimus Christum surrexisse, a mortuis ferre, tu nobis victor rex miserere.
Haleluya. 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 Anak domba Paskah kita yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ia melihatnya dan percaya. Kamilah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea. Melihat, percaya, dan menjadi saksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan Paskah.
pesta kebangkitan Tuhan. Setiap tahun ada perayaan ini. Dan perayaan ini sudah dipersiapkan selama 40 hari selama Pekan Paskah. Dari hari ke hari kita dipersiapkan untuk pada saatnya, mulai tadi malam dan sekarang. Untuk apa? Supaya kita sungguh-sungguh melihat Tuhan yang bangkit, percaya Dia yang sudah bangkit itu, dan kemudian menjadi saksi dari Tuhan yang sudah bangkit itu. Sehingga kalau setiap tahun kita merayakan pesta Paskah, menjadi saat di mana kita, seperti tadi malam kita sudah buat pembaharuan iman kita akan Dia yang sungguh bangkit. Karena sering kita harus katakan bagaimana kita percaya. Kita percaya pada Tuhan yang bangkit. Terlebih ketika kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan kita yang kita sudah renungkan secara khusus selama Prapaskah 40 hari, yang memuncak dengan perjalanan sejarah hidup kita pada kesengsaraan, penderitaan, pencobaan. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, di mana ada ketakutan, kecemasan, ya. Dan kalau kita melihat situasi dunia sekarang, mungkin kita bertanya, dan Tuhan bangkit. Tapi Tuhan bangkit itu ada di mana? Mengapa ada peperangan? Mengapa ada penindasan? Mengapa ada ketidakadilan? Mengapa ada kemiskinan? Mengapa ada kejahatan-kejahatan? Kenapa Tuhan yang dikatakan Tuhan bangkit itu, yang dalam pewartaan kita akan dengar dalam Injil, dalam hari-hari itu, kubur kosong, Tuhan tidak ada, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tapi mungkin kita bertanya, mengapa? Ya, kita bisa katakan barangkali dengan rupa-rupa situasi yang ada, kita katakan sesungguhnya tidak ada kehidupan. Atau sampai mungkin yang paling ekstrim, orang percaya kepada tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dengan melihat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, peristiwa-peristiwa kesengsaraan, peristiwa yang membuat barangkali kita harus katakan sering kita hilang kepercayaan. Kita tidak mampu lagi melihat peristiwa-peristiwa di mana memang benar-benar Tuhan itu hidup, ada. Kita mengalami bagaimana kita tidak percaya lagi. Nah, bagaimana kita mau memberikan kesaksian kalau kita tidak melihat, kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bacaan-bacaan kitab suci memeringkaskan sesungguhnya apa yang kita renungkan, seperti apa yang dialami oleh murid-murid Yesus itu, yang hidup berjalan, berjuang bersama dengan Yesus, yang mengalami ini, mereka mengalami juga jalan salib, kecemasan, ketakutan. Tapi ketiga kata kunci ini, melihat, percaya, dan bersaksi, itulah menjadi kebangkitan baru, kehidupan yang baru, yang kiranya juga menjadi cara hidup baru kita, menjadi pasca kita, menjadi kebangkitan kita.
Mari kita melihat ya, tokoh-tokoh yang diceritakan dalam bacaan kitab suci tentang Maria Magdalena, murid-murid Yesus, khususnya Petrus dan Yohanes. Tokoh-tokoh yang kita tahu ya di dalam Injil. Siapa Maria Magdalena? Seorang pendosa, pesina. Siapa Petrus? Murid Yesus tapi kemudian yang menyangkal. Siapa Yohanes? Yohanes yang dikatakan murid yang dikasihi Yesus. Kita belajar dari tokoh-tokoh ini. Kita belajar dari bagaimana perjalanan hidup mereka yang menjadi ya ajakan bagi kita juga untuk bangkit, untuk mengalami Paskah. Ketika mereka melihat, berjumpa, percaya, dan kemudian menjadi saksi. Dalam Injil diceritakan tentang Maria Magdalena. Beberapa dalam masa Prapaskah kita mendengar cerita tentang Maria Magdalena. Yang dalam cerita pertama ya dia dilindungi oleh Yesus karena ya tuduhan-tuduhan yang oleh orang-orang Farisi yang menemukan ya yang kedapatan perempuan ini berdosa, berzina, dan mereka bilang, Tuhan hukum dia, rajam dia, ini wanita pendosa ini. Dan kita tahu dari cerita Injil, bukan hanya Yesus melindungi saja dari ini cercaan, tuduhan, dan hujatan, ya hinaan dari orang-orang Farisi, tetapi lebih daripada hanya melindungi, ia tidak menghukum. Sebaliknya mengampuninya sambil berkata, aku pun tidak menghukum kamu, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Dan kita tahu dalam Injil dia kata, sejak itu Maria mengikuti Yesus dan melayani dia. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus yang bangkit kok pertama-tama menampakkan diri kepada perempuan pendosa itu? Apa istimewanya sehingga kenapa Yesus tidak menampakkan diri pertama kepada Maria, perempuan yang melahirkan dia? Tapi pertama-tama kita lihat bagaimana di dalam kitab suci, dia pertama-tama berjumpa dengan si pendosa itu. Bukan kepada Maria. Apakah Maria kurang pantas untuk menerima penampakan pertama kebangkitan Yesus? Sekira tidak. Tapi peristiwa ini menceritakan banyak untuk kita yang sekarang ini merayakan Paskah. Yesus memang ada, hadir di dunia ini dengan perantaraan Bunda Maria, ibu kandung biologis dari Yesus. Namun menjadi jelas, dia pertama-tama bukan mau hadir untuk membangun ikatan biologis manusia, melainkan untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga, yakni apa? Menghadirkan keselamatan bagi semua orang, khususnya mereka yang dilecehkan, dilemahkan, ditindas, disingkirkan. Karena apa? Karena dianggap pendosa. Tuhan justru mau hadir, Tuhan mau mati, dan Tuhan mau bangkit terlebih untuk manusia-manusia berdosa ini. Ini yang kita renungkan, bahwa Yesus datang, dia bangkit menjadi penebus. Pertama, Yesus menjadi sebagai penebus, penyelamat.
Dan siapa yang dia selamatkan ini? Kelompok orang-orang ini. Dan Maria Magdalena adalah salah satu dari kelompok ini. Peristiwa kebangkitan adalah tentu untuk kita semua, tapi khususnya keberpihakan. Kita manusia-manusia yang memang tahu dari penciptaan, ya, diberikan rahmat, ya, kehidupan, tapi yang sering jatuh dalam dosa. Tapi kebangkitan Yesus justru mau menunjukkan kepada kita, apapun ya kejatuhan kita, kematian kita karena dosa, tetap ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu pertama-tama itu ya diberikan atau dialami oleh si wanita pendosa itu. Menjadi jelas bahwa yang bangkit itu dia adalah yang memang penebus, sebagai penebus dosa. Dia datang, hadir. Maria Magdalena adalah salah satu orang yang masuk dalam kelompok yang disingkirkan, dilecehkan, yang disebut kelompok pendosa. Namun ya, penampakan pertama Yesus yang bangkit kepada Maria Magdalena menjadi bukti bahwa Yesus bukan hanya ya kata-kata omon saja, ya berbicara saja ya tentang kehadirannya, aku hadir, aku ada. Tetapi dia sungguh mau mewujudkan secara nyata apa yang pernah diomongkannya, apa yang pernah diwartakannya, apa yang pernah dikatakannya. Yesus bukan hanya menampakkan diri kepada Maria Magdalena secara personal, tetapi kemudian justru kita lihat bagaimana melalui Maria dia memberdayakan orang-orang yang dianggap ya sampah masyarakat itu, memberdayakan dia untuk apa? Untuk menyampaikan pesan kebangkitan ini. Dan kita lihat bagaimana Maria bergegas pergi menyampaikan kepada teman-teman yang lain, kepada Petrus dan Yohanes. Memang pertama dia pikir bahwa Yesus diambil orang, dicuri orang. Tapi itulah itu perjalanan siara kepercayaan. Tapi kemudian mereka masuk lagi, Petrus, Yohanes tidak percaya, ya, kubur kosong. Tapi kemudian diungkapkan mereka melihat dan percaya. Mereka berjumpa dengan dia, dengan Yesus yang bangkit. Maka menjadi pertanyaan Paskah, apa makna Paskah bagi kita? Paskah menjadi lebih bermakna apabila seperti Maria Magdalena itu, kita semakin menyadari keberdosaan kita seperti Maria Magdalena itu. Dan kemudian setelah berjumpa mau berubah. Paskah adalah peralihan. Kita lihat peristiwa Paskah, orang-orang Israel dari Mesir ya dibebaskan, ya, dari mereka beralih dari penderitaan kepada kehidupan, peralihan dari kematian kepada kehidupan, pembaharuan, perubahan. Paskah. Dan itulah yang dialami oleh Maria, yang adalah pendosa tapi kemudian dia mau berubah. Dan bukan sekedar berubah, menjadi saksi Injil, menjadi saksi kebangkitan. Berubah. Kita sadar perdosan, itulah Maria. Kita sadar kita ini semua. Tapi Paskah ini membuat kita perjumpaan, melihat, mengalami Tuhan yang bangkit, membuat kita berubah. Kita mengalami juga Paskah, mengalami kebangkitan. Dan mungkin kita bertanya, bagaimana berubah? Dalam bacaan kedua yang diambil dari bacaan pertama, bacaan kedua mengungkapkan bagaimana kita dipanggil untuk berubah itu. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dikatakan, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan baru. Kita tinggalkan cara hidup yang lama, kita menjadi baru. Kita hidup dari ragi, bukan ragi dosa, tapi ragi kemurnian dan kebenaran. Kita berubah, kita bangkit.
Kita memang pendosa, kita sering jatuh, tapi Paskah ini membuat kita belajar dari seperti Maria dan murid-murid yang lain. Kita berubah, kita bangkit. Rasul Paulus katakan, mari kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan dengan ragi kebusukan atau keburukan kejahatan, tetapi dengan roti yang tak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kebenaran, hidup dalam kebenaran. Itulah yang dibawa oleh Yesus. Demi kebenaran dia mati, demi kebenaran dia menebus kita. Kita menjadi saksi kebangkitan, hidup dalam kemurnian dan menjadi saksi kebenaran. Terlebih ya di masa dunia, ya ini dunia, orang bilang dunia tipu-tipu. Ini dunia maya, ini dunia tipu-tipu. Ya banyak orang ya yang di samping menyebarkan itu berita-berita tidak benar, ya seperti orang-orang yang tidak senang dengan Yesus. Mereka kata Yesus bukan bangkit, Yesus itu dicuri, diambil oleh murid-murid, lalu mungkin dibawa kemana. Maria Magdalena juga awalnya berkata demikian. Itu cuma menjadi orang, seakan-akan cerita tentang kebangkitan itu hoax, ya, tidak benar. Apakah demikian? Kita justru menerima Paskah bahwa ini memang peristiwa yang benar. Tuhan sungguh bangkit. Dia tidak ada di makam, kubur sudah kosong. Dia ada di mana? Dia ada di dalam diri kita masing-masing. Dia ada di dalam keluarga kita masing-masing. Dia ada di dalam kehidupan kita. Biarpun sering kita bertanya, apakah Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada kesusahan? Justru Paskah kebangkitan menjadi bukti bahwa memang benar ada kematian, ada penderitaan, ada kesusahan, ada dosa, tapi itu bukan kata akhir. Kata akhir itulah kehidupan, kebangkitan. Dan inilah yang oleh Paulus dia katakan kita berubah. Kita Paskah berarti kita beralih dari cara hidup yang lama, cara kita menuju kepada hidup yang baru. Paskah kebangkitan bukan sekedar hidup kembali lalu kemudian akan mati lagi, tetapi Paskah merupakan bagaimana kita memasuki kehidupan baru. Itu perubahan hidup yang tidak dapat dihancurkan oleh kematian. Kita masuk dalam kemenangan atas dosa dan maut ini. Seperti dibuktikan ya dalam Injil, tubuh Kristus tidak terikat lagi oleh kain kafan. Ketika mereka masuk dilihat sudah terlipat. Dengan itu Yesus pasti tidak dicuri orang. Kalau orang curi memang maksud benar itu curi, Yesus tidak mungkin dorang akan buka-buka lagi itu kain kafan, paling dorang angkat lalu mau cepat-cepat. Ini kain kafan masih ada di situ, apalagi terlipat dengan bagus. Membuktikan bahwa Yesus memang benar bangkit, bukan dicuri orang. Dengan demikian dia menjadi jelas Yesus bangkit dalam kemuliaan, dan inilah yang menjadi harapan. Ia tidak mati, ia hidup. Dan kalau kita berpikir apa benar Tuhan hidup, dan barangkali kita bisa menyatakan bagaimana ya dalam perjalanan hidup orang-orang Kristen pengikut Kristus, kendati mengalami kesusahan tapi mereka tidak mati. Orang Kristen tidak mati karena akan mereka hidup dengan Kristus yang bangkit. Dan begitu dalam perjalanan hidup kehidupan Kristiani kita, dan kita menyaksikan sekarang kebenaran bahwa Tuhan itu bangkit. Gereja itu tidak mati, gereja itu ada. Gereja kendati dengan rupa-rupa ya serangan dan lain sebagainya, Tuhan tetap hidup. Orang Kristen tetap ada di mana-mana, dikejar apapun, diita dengan rupa-rupa persoalan, rupa-rupa. Orang Kristen tetap ada. Dan itu menjadi bukti benar-benar bahwa Tuhan hidup. Dia ada di tengah-tengah kita, kendati dengan segala kesusahan.
kita dengar berita-berita terakhir ini ya, di mana-mana ada ribuan orang yang mau bertobat masuk dalam gereja Katolik. Di Australia, di Sydney ada ribuan orang, di Inggris, di Amerika, di Eropa. Satu kebangkitan kehidupan. Ini membuktikan benar gereja tidak mati. Gereja hidup. Karena apa? Karena Tuhan yang hidup. Kristus yang bangkit itu, dia tidak ada di makam, dia ada di dalam diri kita masing-masing. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkan kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkan kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkan kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkan kami. Kita berdoa dan bersyukur bersama dengan keluarga-keluarga yang memohonkan doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi ini, bersama keluarga Roti Tujuwale yang mau bersyukur berhubungan dengan hari ulang tahun yang ke-14 tanggal 25 Maret Rivaldo Roti, dan ulang tahun yang ke-42 pada tanggal 5 April hari ini Bapak Vandro Roti. Tuhan memberkati perjalanan hidup mereka. Kita juga berdoa untuk umat wilayah Rohani Santo Yosef, wilayah Rohani Paceli, Santa Cecilia, dan Santo Petrus, Rayon 1 yang menjadi penyelenggara dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga rahmat berkat Tuhan
diberikan kepada mereka. Semoga Kristus yang bangkit ada dalam perjuangan perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kristus, dengarkan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Syukur pujian kami,
Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Hari ini terima demi kemuliaan Tuhan dan serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk
masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus datanglah, Yesus tinggal
Kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai kepada kehidupan yang abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang hadir dan berpartisipasi dalam peran Ekaristi ini, khususnya petugas liturgi misa kedua ini, MC, animator, lektor, pemazmur, penyanyi sekuensia, kantores, organis, petugas kebersihan dan dekorasi, serta putra-putri altar. Terima kasih atas partisipasi Anda. Info paroki tanggal hari Senin 6 April akan ada sambut Paskah di rumah untuk orang sakit dan lansia. Lalu hari Jumat 10 April ada kunjungan ke Lapas Tuminting, dan jam 16 ada rapat Pastores Korbit, ketua seksi, ketua pembangunan, rumah tangga, dan lain-lain. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur